sangat membantu. Tetapi mungkin tidak sedikit juga yang belum tahu tentang aplikasi foto ini ya. Jadi malam hari ini peluang untuk kita belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar nih. Tiba-tiba diberi tugas, harusnya kata host Cika sebentar tadi harusnya hujung bulan Agustus tetapi dipercepatkan. Dan itu tidak jadi masalah bagi kita harus selalu siap. Men. Nah, mari kita belajar apa sih Fonto ini. Fonto ini merupakan satu aplikasi edit foto yang dapat memberi teks di tiap foto yang diambil. Nah, ada banyak kelebihan-kelebihannya di sini. Mungkin yang sudah sering kali menggunakan ini sudah tahu apa kelebihan-kelebihan Fonto ini. Nah, kelebihannya kita dapat memilih font kesukaan kita atau tulisan-tulisan kesukaan kita sesuai dengan seleranya kita sebagai host yang mau membuat top 10 atau tulisan-tulisan di template-template yang kita perlukan. Juga Fonto boleh membantu kita untuk mengedit dengan lebih mudah, cepat. Nah, saya sangat, walaupun banyak aplikasi yang ada di telepon saya yang sudah saya download dari Play Store, tetapi aplikasi Fonto ini yang sering kali saya gunakan karena ia sangat mudah digunakan dan ia gratis. Walaupun tidak ada jaringan internet, kita masih mengedit teks-teks yang ada di Fonto. Nah, itu dia aplikasi Fonto. Nah, cara-cara untuk menggunakan Fonto, mari kita belajar cara-cara untuk menggunakan Fonto aplikasi ini. Saya secara pribadi ada 2 cara yang sering kali saya gunakan untuk ini. Ada 2 cara yang sering kali saya gunakan. Yang pertama itu saya selalu terlebih dahulu masuk di galeri dan saya memilih foto-foto yang mau saya guna pakai. Kemudian setelah memilih foto, saya akan kirim ke Fonto. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua yang boleh kita guna pakai untuk mengedit tulisan di foto, yaitu masuk ke aplikasi Fonto. Kita masuk di aplikasi Fonto, kemudian kita klik ikon gambar seperti bingkai atau template-template yang sudah kita download dari Pixlr seperti itu, atau apapun foto yang kita mau guna pakai. Dan setelah itu, setelah masuk di sana, kita akan muncul kotak load new image. Ya, seperti yang kita lihat sekarang ya di screen. Di sana akan muncul, kemudian kita pencet atau kita klik image. Nah, keluar seperti ini. Setelah itu muncul di galeri kita, pilih gambar yang kita ingin gunakan, kita mau pakai. Kita pilih foto yang kita akan pakai. Setelah kita pilih foto, contohnya seperti ini, yang seringkali digunakan oleh setiap pengurus-pengurus, tapi malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengisinya. Nah, untuk mengubah folder file, klik kotak di pojok kiri atas. Mungkin kita mau menukar foto atau gambar yang sudah ada ini, kita mau menukar. Kita klik saja folder file, klik kotak di pojok kiri atas. Setelah itu pilih gambar atau folder yang kita mau. Seperti itu. Sangat mudah ya sebenarnya. Kita belajar pelan-pelan saja malam hari ini. Cara-cara menggunakan Fonto, dan seterusnya setelah kita klik gambar, kita sudah memilih gambar seperti di screen kita saat ini. Seterusnya kita akan klik ikon gambar atau simbol pensel yang ada di atas. Nah, seperti itu. Setelah itu, setelah klik, kita masukkan apa saja yang kita mau tulis ya, nama host.
kita akan klik seperti itu. Dan selanjutnya setelah selesai kita akan jangan lupa pencet done atau selesai yang ada seperti itu. Oke. Selesai di sana. Setelah itu, setelah pencet done sudah selesai, seterusnya kita akan belajar apa sih fitur-fitur lainnya yang sering kita gunakan untuk mengatur teks. Ada banyak cara di sini. Di sana ada 6 kotak di sana. Text, font, style, size, spell, dan move. Nah, di sana semua ini kita boleh gunakan untuk mengatur teks. Nah, mari kita belajar yang pertama fitur-fitur yang ada di aplikasi Fonto ini. Yang pertama, teks. Teks ini ialah untuk mengedit tulisan. Nah, seperti ini sudah ada. Dan di teks ini, apa saja yang kita mau klik di sana akan ya seperti itu. Dan seterusnya, setelah selesai mengetik apa yang kita mau masukkan, contohnya nama-nama host, selanjutnya kita beralih kepada font. Font yang setelah teks itu ialah font atau pilihan tulisan, bentuk tulisan. Di sana ada banyak sekali pilihannya. Kita maunya apa ada, sudah disediakan dan ini gratis ya, tidak perlu beli seperti tidak perlu bayar. Ya gratis sangat-sangat banyak. Kita akan pilih sesuai cita rasa kita atau maunya kita. Nah, seperti itu. Kalian boleh memilih tulisan-tulisan di sini yang sesuai untuk kita letakkan di foto yang kita sudah pilih. Nah, seperti ini. Sesuaikan saja. Pilih yang mudah dibaca ya. Jangan pilih yang susah untuk dibaca. Oke, setelah itu, font itu tujuannya untuk mengganti bentuk tulisannya apa maunya kita. Dan setelah itu, kotak yang seterusnya itu style. Nah, di style ini kita boleh mengubah warna tulisan. Contohnya kalau template yang kita pilih ini cerah seperti ini warna kuning, harusnya tulisan yang harus kita letakkan di sana bukan kuning, bukan putih atau warna-warna yang cerah, tetapi kita harus memilih tulisan yang sesuai sehingga ia kelihatan. Seperti template yang hostess sudah pilih warna kuning, jadi tulisannya itu harus yang gelap supaya ia kelihatan. Merah terang, hitam boleh. Oke, seperti itu. Itu adalah fungsi style untuk mengubah warna. Ada banyak ya di sana. Di style ini ada warna, stroke, shadow, background, dan banyak sekali pilihan-pilihan. Kalau kita mau buat bingkai atau list di tulisan kita, kita boleh klik stroke, kita boleh letak di sana supaya ia lebih menyerla lagi. Kalau shadow ini bayangan, kita harus kalau kita mau bayangannya di sana kita boleh klik. Background pula untuk background seperti itu kita boleh kasih atau tidak, ikut sesuai kita. Kalau spacing pula untuk menjarakkan tulisan-tulisan, apakah ya semaunya kita ya, ya seperti itu. Dan selanjutnya di sana juga ada grooving, yang di sana grooving ini maksudnya untuk melengkungkan atau membengkokkan tulisan kita sesuai dengan template yang kita sudah pilih. Oke, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk pemilihan color ya. Banyak saya lihat cantik-cantik juga, keren-keren juga pilihan color kalian di template top 10. Tetapi ada tulisan-tulisan yang terkadang kalau contohnya Hoshi pilih warna kuning, kadang ada tulisan yang pink color seperti itu, orange muda, ya sangat tidak sesuai karena ia sedikit
tidak menyerlah. Jadi malam hari ini kita mau belajar bagaimana memilih color-color tulisan yang harus kita tampilkan di template yang sudah kita pilih ya. Kalau gelap, warna hitam seperti itu, harusnya kalau tulisannya itu putih atau pink muda seperti itu. Oke, di sana. Dan seterusnya setelah style, size. Nah, ini untuk mengubah ukuran tulisan. Size untuk mengubah ukuran tulisan. Nah, di size ini kita boleh mengubah apakah tulisan yang kita mau kecil atau besar dari kita sahaja. Halo Didici, kenapa nih stuck? Ukuran tulisan, apakah kita mau besar, tulisannya besar, atau kecil, ikut sesuai template yang kita sudah pilih. Kalau template-nya seperti ini, ruangannya itu besar, jadi kita harus pilih tulisan size-nya agak besar sedikit lah, jangan terlalu besar hingga memenuhi template itu. Maaf ya. Oke. Pemilihan size-nya seperti ini ya. Supaya ya kelihatan, karena kebanyakan host-host kita ada yang rabun, kata Malaysia, yang sukar untuk melihat tulisan-tulisan yang kecil. Jadi kita sesuaikan sahaja sehingga ia dapat dilihat. Nah, ini fungsinya size, untuk mengecil dan memperbesarkan tulisan. Yang selanjutnya, tel. Di sana ini fungsinya untuk membuat tulisan kita miring ke kiri atau ke kanan. Yang menyediakan template itu agak miring ya. Saya seringkali membuat seperti itu. Karena saya suka template-nya, maka ini cara-caranya kita masuk detail untuk membuat tulisan itu miring ke kiri atau ke kanan. Template yang kita sudah pilih. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, move. Ini fungsinya untuk mengubah tata letak teks. Tetapi saya sendiri jarang sekali menggunakan ini. Saya mau nol dari jari saya. Tekan di mana? Di sini ini otomatis ya. Kalau kita klik di sana secara sendiri dia akan bergerak. Tetapi saya jarang sekali menggunakan ini karena saya mau menggunakan jari saya sendiri untuk mengatur di mana saya meletak tulisan-tulisan tersebut. Nah, setelah selesai, semua itu sudah selesai. Nama, color, size, dan semua sudah selesai. Kita akan klik tanda panah ke bawah pojok kanannya di atas, maka ia akan tersimpan secara otomatis. Sudah tersave. Tapi kalau kita tidak mau save, kita boleh langsung saja kirim. Tapi kalau kita mau save, ya klik yang saya katakan sebentar tadi ya. Tetapi kalau kita tidak mau save di galeri kita langsung kirim sahaja ke grup Telegram atau grup baca di mana kita sudah buat template top 10-nya, langsung kirim mau kirim. Ya, hasil di seperti itu saja ya, sangat-sangat mudah. Tidak ada jago-jago. Paling hanya butuh praktis aja sih. Ya, nanti kita lihat hasil mereka. Oke, sebentar ya, aku cari bangku dulu. Oke.
Oke, Lanjut. lanjut sebentar ya. Oke, jadi itu sekilas tentang pengenalan Ponto. Sebentar ya, ini ada pertanyaan dari apa nih? Bentar ya. Jadi kalau gambar-gambar template itu kan biasanya dapat dari PIC AI. Entah itu, saya nggak tahu ya, ada kalau di tim lain apakah sama atau beda ya. Tapi kalau untuk di tim D, biasanya ada PIC AI atau beberapa host yang kirim ke grup superhost. Terus ada lagi caranya tuh kita buat sendiri, tapi nanti untuk trainingnya minggu ketiga Juli sama awal Agustus kita akan belajar buat template. Ada yang bisa dari handphone langsung atau by PC atau laptop. Jadi seperti itu untuk host. Oh, siapa tadi yang bertanya tuh? Bentar. Oke. Ini. Bentar, saya pilih dulu gambarnya yang bagus. Oke, kita mulai praktik. Halo Cika. Cika. Dari Telegram kita, ini kan memanjang template-nya nih. Nah, kita bisa pilih, maksudnya untuk urutan tulisannya memanjang 1 sampai 10. Jadi kita masukkan, kita, oh iya, jadi tadi host Raida kan nggak ada ini, belum ada sebut ya, maksudnya untuk yang align ini. Jadi align ini fungsinya untuk meratakan huruf. Kalau align left itu kiri, Ya, center itu kanan, tengah center. itu ke kanan. Tapi alangkah baiknya kalau untuk isi top 10, kita pakai align center. Iya. Oke, kita bisa buat tanggalnya, kita bikin Rabu, tanggal, sebentar. Oke, bentar. Rabu, 7 Juli. Kita bikin misalnya pembacaannya YSG 1 sampai 5. Kita buat aja ya, misalnya. Hostnya. Host Mixon. Kita bikin dulu ya.
First choice. Oke. Nah, karena tempatnya ini pink, jadi kita bikin hurufnya warna pink. Oke, kita kecilkan dulu. Sedikit. Ini yang seperti ku bilang tadi, kok harus disesuaikan dengan warna-warna di template-nya, supaya kelihatannya kesannya hidup. Ini seperti ini. Kalau template yang memanjang, tunggu ya aku ini dulu. Bentar, sebentar. Ya. Yang bisa dibagi dua. Hurufnya kita pilih yang seperti ini. Nah, kalau ini dibagi dua, kiri kanan 1 sampai 5, 6 sampai 10. Juli. Ini kalau aku sih biasanya pakai align center. Dua-duanya di nama hostnya, nama pesertanya. Tapi mungkin boleh juga yang satu align left, yang satu align right. Bisa juga sih biar lebih cakep. Oh, nanti hurufnya dikecilin. Nanti disamakan aja. Nah, kalau yang bagi dua ini bisa urutannya di mana-mana aja ya. Yang penting urutnya jelas, warnanya jelas gitu. Itu untuk yang tahun 10. Nah, untuk yang template pergantian host. Ini cepat aja. Karena di sini juga ada host-host yang mungkin di luar pengurus, nggak apa-apa. Kita belajar juga, siapa tahu di suatu saat ditunjuk ya kan. Jadi yang ngisi template pergantian host. Jadi aku mulai dulu yang thank you. Oke. Kalau yang itu sih sebenarnya dimodifikasi aja sebenarnya. Yang penting untuk satu kotak ini bisa muat semua gitu. Nggak ada itu, adanya itu. Adanya ini. Jangan Kayak harus kita ini masih misalnya, bayar